Kalau tidak, kenapa? Raut wajah Kale tampak beringas. Jelas sekali kalau dia marah karena merasa dipermalukan. Kale tidak menyangka kalau Yunes berani menggigitnya. Lepaskan aku! Dasar bajingan! Apa yang ingin kamu lakukan? Tolong! Yunes mabuk, tetapi dia tetap sadar. Dia sadar kalau sedang berhadapan dengan pria mesum. Teruslah berteriak. Di tempat ini, tidak ada gunanya berteriak meskipun tenggorokanmu sampai pecah. Kale makin menyeringai. Dia mengulurkan tangan dan mencoba menggendong Yunes pergi. Yunes melawan sekuat tenaga dan dalam waktu singkat, tampak sejumlah luka di tangan Kale. Sialan! Ternyata kamu kuat juga. Semoga kamu bisa terus sekuat ini sampai kita naik ke tempat tidur. Kale mencibir. Dia mencengkeram tangan Yunes dan hendak memanggil anak buahnya agar segera menghampirinya. Berhenti! Saat itu, terdengar teriakan keras. Kale spontan menoleh. Namun, saat menoleh, dia melihat kepalan tinju seseorang mendekatinya. Kemudian, sebuah pukulan pun mendarat. Kale belum sadar apa yang terjadi, sampai tinju itu menghantam kepalanya. Kale pun menjerit. Tubuh Kale terpental ke belakang dan hidungnya berdarah. Ternyata pelakunya adalah William. Begitu William masuk ke dalam bar, dia melihat adegan ini. Pikiran William rasanya nyaris meledak dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas menghampiri. Yunes, apa kamu baik-baik saja? William membuat Kale terpental seketika hanya dengan satu pukulan. Kemudian, dia membantu Yunes berdiri. Wow! Yunes sangat senang saat melihat William. Wajahnya terlihat sangat bahagia. Yunes pun memeluk William. Bau alkoholnya menyengat sekali. Berapa banyak yang sudah kamu minum? William mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak jauh dari situ, Kale berjuang untuk berdiri dari lantai. Wajahnya penuh dengan kebencian. Satu persatu anak buahnya menghampiri. Sialan! Beraninya kamu memukulku! Kamu sudah bosan hidup rupanya. Kale terlihat beringas. Dia memegang botol bir sambil menunjuk-nunjuk ke arah William dengan wajah penuh amarah. William menatap Kale dengan pandangan yang dingin dan mengerikan. Wow, dia menggangguku. Tolong beri mereka pelajaran. Yunes tampak mengantuk akibat alkohol. Dia lalu menunjuk ke arah Kale. Duduklah di sini dan jangan bergerak. Setelah mengatakan hal itu, William pun berdiri. Dengan tatapan dingin, dia berjalan ke arah Kale dan para anak buahnya. Aku akan memberi kalian kesempatan. Pergi dari sini dalam waktu 3 detik. Kalau tidak, jangan menyalahkanku kalau bersikap kasar pada kalian. William memperingatkan mereka dengan suara dingin yang kuat serta sorot mata yang tajam. Sialan! Bunuh dia! Kale menyerukan perintahnya. Anak buahnya segera mengambil botol bir, bangku, dan tongkat besi. Dengan wajah garang, mereka bergegas menghampiri William. Ekspresi William menjadi dingin dan dia pun melangkah maju. Tiba-tiba, William melepaskan tendangan. Terdengar suara benturan yang keras. Seorang pria tertendang di bagian dada, kemudian tubuhnya terlempar seperti layang-layang putus. Setelah itu, tendangan berputar ke belakang yang dilancarkan William mengenai rahang seorang pria berambut merah. Pria berambut merah itu terpental seperti bola sepak dan memuntahkan gigi depannya. Kemudian, William mengambil botol bir dan melemparkannya. Botol bir itu melayang di udara membentuk lengkungan yang indah, kemudian menghantam kepala pria berikutnya dengan keras. Darah langsung mengucur keluar. Kepala pria itu berdarah. Pada akhirnya, hanya Kale yang masih tersisa. Dia tetap berdiri di tempatnya. Melihat pemandangan ini, Kale pun menyadari bahwa dirinya bukanlah tandingan William. Bung, apa kamu tahu siapa aku? Berani sekali kamu mencampuri urusanku. Apa kamu sudah bosan hidup? Kale masih saja bersikap arogan dengan raut wajahnya yang beringas. Suara benturan keras kembali terdengar. William tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Kale. Dia langsung menendang Kale hingga terpental sejauh beberapa meter. Kale berguling-guling di lantai hingga kesakitan. Setelah beberapa saat, dia pun berdiri dengan susah payah. Dengan tatapan dingin, dia pun mengancam William. Sialan, lihat saja nanti. Setelah meninggalkan kalimat kasar itu, Kale berbalik dan pergi. Kale bergegas naik ke lantai 2. Kale adalah preman bar ini dan William telah menghajarnya. Dia ingin mencari bantuan untuk membalaskan dendamnya. Dia memasuki sebuah ruang privat di lantai 2. Kale melihat bosnya, Baron, sedang memeluk 2 gadis seksi dan bersenang-senang. Saat melihat Kale tiba-tiba menerobos masuk, Baron tampak sangat kesal. Kale, apa yang kamu lakukan di sini?
Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk turun ke bawah dan menyaksikan kejadian itu? Baron berbicara dengan nada berat. Kale buru-buru menjelaskan. Tuan Kalia, ada seorang pria yang membuat onar di bar. Dia melukai beberapa orang-orang kita, termasuk aku. Tolong balaskan kekalahanku. Kale memasang raut wajah sedih. Ada berapa banyak mereka? Saat Baron mendengar cerita Kale, raut wajahnya berubah menjadi dingin. Dia berdiri dengan wajah yang dipenuhi nafsu membunuh. 1 orang. Kale menjawab dengan singkat. Apa? Hanya 1 orang? Baron sedikit tertegun, kemudian berkata dengan nada dingin. Ayo, kita pergi. Aku penasaran siapa yang berani membuat onar di tempatku. Setelah berkata demikian, Baron memimpin belasan anak buahnya menuju bar di lantai pertama. Eunice, mengapa kamu minum begitu banyak? Kamu ini seorang gadis. Mengapa kamu bisa sampai ke tempat ini? Tempat ini sangat berbahaya. Kamu tahu, kan? William duduk di samping Eunice sambil berbicara dengan suara yang berat. Sekujur tubuh Eunice terasa lemas. Dalam pengaruh alkohol yang kuat, segalanya tampak berbayang ganda di mata Eunice. Well, apa kamu mengkhawatirkanku? Kamu menyukaiku, kan? Kalau tidak, untuk apa kamu mengkhawatirkanku? Aku yakin kamu menyukaiku. Well, kamu pembohong. Kamu menyukaiku, tetapi kamu masih menolakku. Setelah mengatakan ini, Eunice mulai mengelus dan mencubit pipi William. William tidak tahu harus berbuat apa. William bergumam di dalam benaknya, apa kamu menjawab pertanyaanku dengan baik? Bukankah biasanya kamu bersikap anggun? Namun, kini setelah minum alkohol, mengapa kamu sangat imut? Kita akhiri saja malam ini. Aku akan mengantarmu pulang. Tepat pada saat itu, terdengar derap langkah kaki yang ramai. Sekelompok pria berbaju hitam datang dengan agresif. Pemimpinnya adalah Kale, orang yang telah dipukuli oleh William. Bajingan! Saat Kale melihat William, raut wajahnya langsung berubah menjadi beringas. Bung, bukankah tadi kamu sangat sombong? Ayo, sekarang cobalah lagi. Jika aku tidak berhasil membunuhmu hari ini, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Kale memegang tongkat besi dengan ekspresi wajah penuh kesombongan. William memang pandai bertarung. Lantas, apa masalahnya? Kini Kale mendapat bantuan dari Baron. Karena itu dia tidak gentar. William mengerutkan kening. Matanya menyiratkan aura mematikan. Dia berkata dengan nada dingin. Kamu sangat menjengkelkan. Brengsek! Kale sangat marah. Dia memegang tongkat besi dan mengarahkannya ke William. Kale berkata dengan marah. Bajingan! Kalau kamu tidak ingin mati, berlututlah dan minta maaf padaku. Selain itu, wanita itu akan menjadi milikku malam ini. Kalau tidak, apa? William melihat ke arah Baron yang ada di tengah kerumunan. Sudut bibirnya mencibir penuh cemoohan. Kalau tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu sampai membuatmu ingin mati. Tatapan Kale sangat beringas dan wajahnya diliputi kebengisan. Setelah mengatakan ini, Kale menoleh pada Baron dan berkata, Tuan Kalia, orang inilah yang membuat onar di bar. Seperti yang kamu lihat, orang ini sangat sombong. Dia tidak menghormatimu. Jika kita tidak memberi orang ini pelajaran, dia pasti mengira kalau kita mudah dipermainkan. Kale berbicara dengan wajah murung. Bab 68, Pesta Promosi Jabatan. Ekspresi William yang jahil tampak makin jelas. Tatapan jahilnya kini beralih ke arah Baron. Ketika melihat William, wajah Baron berubah drastis. Baron tak menyangka jika William akan berselisih dengan Kale. Tuan Kalio, kamu bisa mematahkan tangannya atau membunuhnya. Kale berkata dengan suara yang berat. Persetan denganmu, Kale! Baron mengamuk. Tiba-tiba, Baron menendang Kale hingga terjatuh dan membentak. Apa kamu cari mati? Kamu pikir Tuan Hank adalah orang yang bisa kamu singgung? Kale tertegun. Dia menatap Baron dengan wajah ketakutan. Tuan kau ya, apa yang kamu lakukan? Diam! Kalian semua, hajar dia! Tepat setelah Baron selesai berbicara, anak buahnya bergegas maju dan memukuli Kale tanpa ampun. Kale dipukuli sampai babak belur. Dia berteriak, meratap, dan meraung akibat siksaan yang tak tertahankan. Setelah memberi pelajaran pada Kale, Baron mendatangi William dengan wajah penuh perhatian. Aku minta maaf, Tuan Hank. Bawahanku tidak mengenalimu dan menyinggung perasaanmu. Ini semua salahnya. William sedang tidak ingin berdebat dengan Baron. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, lain kali urus anak buahmu dengan benar. Ya, aku pasti akan mengawasi mereka ke depannya. Setelah itu,
Baron tidak berani tinggal lebih lama dan pergi bersama anak buahnya. William pun kembali kepada Yunus. Yunus, aku akan mengantarmu pulang. Yunus hampir tertidur. Dia berbaring di sofa dan tampak lebih tenang. William menggendongnya. Dia pun menaiki taksi dan mengantar Yunus ke Taman Tubir Bengawan. Di dalam tas Yunus, William mendapatkan kunci untuk masuk ke villa Yunus. Yunus membeli villa di Taman Tubir Bengawan itu dan tinggal sendirian. Jadi, tidak akan ada orang lain di sana. Setelah membawa Yunus ke kamar, William hendak pergi. Wow, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri, oke? Langkah William terhenti. Yunus sudah terbangun, tetapi belum sadar sepenuhnya. William mengkhawatirkan Yunus. Dia pun duduk di samping tempat tidur dan berujar. Baiklah, aku tidak akan pergi. Wow, perasaanku sungguh kacau. Mereka ingin aku menikah. Mereka ingin aku menikahi Joel yang tidak aku sukai. Demi kepentingan keluarga, mereka memaksaku untuk menikah. Kakekku selalu menyayangiku, tetapi kali ini beliau tidak membantuku. Tiba-tiba saja keluargaku bersikap sangat aneh sampai-sampai aku tidak bisa mengenali mereka. Well, apa yang harus kulakukan? Tidak ada yang menolongku. Tidak ada yang mau membantuku. Wajah Yunus amat merana dan air mata mengalir dari sudut matanya. Ketika William mendengar ini, dia merasa kasihan pada Yunus. Baru-baru ini, William memperhatikan berita keuangan. William tahu bahwa keluarga Walton sedang mengalami kesulitan karena bisnis utama mereka adalah real estate. Dalam krisis ekonomi ini, real estate adalah salah satu industri yang paling terpengaruh. Banyak pengembang kecil dan menengah yang gulung tikar. Meskipun keluarga Walton kaya raya dan terpandang, aset mereka pasti akan menyusut. Jika dikaitkan dengan ucapan Yunus, alasan keluarga Walton bersikeras ingin berbesan dengan keluarga Lawrence sudah jelas. Mungkin mereka ingin mendapatkan investasi dari keluarga Lawrence. Ceritanya dramatis. Namun, karena Yunus terlahir dalam lingkungan keluarga kaya raya, dia tidak punya banyak pilihan. Dalam keluarga kaya, kepentingan keluarga di atas segalanya. William menatap Yunus sambil memegang tangan wanita itu. Dengan tatapan lembut, William berkata, Yunus, aku tidak akan membiarkanmu menikah seperti ini. Mendengar ucapan William, Yunus akhirnya terlelap. Keesokan harinya, Yunus bangun lebih awal. Kepala Yunus terasa sakit dan kenangan semalam terbayang samar. Tak lama setelahnya, Yunus berhasil mengingat kejadian semalam. Dia mengingat bahwa William terjaga di sisinya sepanjang malam untuk menemaninya. Tuan Hank. Yunus bangkit dan pergi ke ruang tamu, tetapi dia tidak melihat William. Namun, Yunus melihat segelas susu dan sarapan telah terhidang di atas meja dapur. Ada secarik catatan di atasnya yang bertuliskan. Semalam kamu mabuk. Perutmu pasti sakit. Segelas susu hangat akan meredakannya. Minumlah selagi hangat. Selain itu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Apapun yang terjadi, aku ada di pihakmu dan melindungimu. Setelah membaca catatan itu, hati Yunus terasa hangat. Saat memikirkan kejadian di bar tadi malam, wajah Yunus merona. Sepertinya William sudah tahu kalau dia memanggilnya Wal. Menyadari hal ini, Yunus jadi malu. Ketika William kembali ke rumah, dia telah memikirkan satu hal. William ingin membantu Yunus menghadapi masalah ini. Namun, William tidak punya uang. Bagaimana dia bisa membantu Yunus? Tiba-tiba, perusahaan finansial Sanford terlintas dalam pikiran William. Beberapa waktu lalu, saat berada di restoran Paradiso, William mengetahui dari Edgar bahwa perusahaan finansial Sanford didirikan oleh sang ayah yang tidak dikenalnya. William segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa informasi tentang perusahaan finansial Sanford. Kemudian, William pun terkejut. Grup Zayden adalah lembaga keuangan terkemuka di Gani Barat. Anak perusahaannya berkecimpung dalam bidang bank swasta, investasi, keuangan, dan industri lainnya. Perusahaan itu sangat layak dianggap sebagai taipan di bidang keuangan. William mendecakkan lidahnya. Betapa berpengaruhnya sang ayah yang belum pernah dia temui itu. Ini mungkin baru yang tampak di permukaan saja. Demi membantu Yunus, William memutuskan untuk pergi ke perusahaan finansial Sanford pada sore harinya. Masalah Yunus tidak akan bisa diselesaikan, kecuali keluarga Walton mendapatkan investasi. William, apa kamu punya waktu untuk bertemu denganku siang ini? Aubrey bertanya pada William ketika dia berjalan mendekat. Ya, tentu. Apa ada yang bisa kubantu? William bertanya kepada Aubrey. Putra Paman Fidel naik jabatan. Dia ingin mentraktir kita makan. Aubrey menyampaikan kabar itu. William tertegun. Dia mentraktirku makan hanya karena naik jabatan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita adalah kerabatnya. Jadi, aku harus datang. Aubrey tidak punya pilihan. Siang itu, Aubrey keluar bersama William dan tibalah mereka di sebuah restoran mewah. Di dalam sebuah ruang privat, ada banyak orang yang duduk mengelilingi meja.
Mereka adalah kerabat keluarga Hank. Di antaranya, ada paman Fidel beserta istri dan putranya, Michael Hank. Ada pula bibi Alana dan putrinya, Jenny Taylor. Selain kerabat dekat, ada juga beberapa kerabat lainnya. Namun, William tidak mengenal mereka. William adalah anak angkat. Setelah ayah angkatnya meninggal, William makin jarang berhubungan dengan para kerabatnya. Paling-paling mereka akan berkumpul bersama saat liburan Natal. Ketika Aubrey harus dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan mobil, William menghampiri rumah mereka untuk meminjam uang, tetapi mereka menolak William. Jumlah uang yang didapatkan dari keluarga Hank kurang dari 12 juta rupiah. Saat itu, William merasakan kekecewaan yang mendalam. Aubrey sudah datang. Silakan duduk. Aubrey pun duduk bersama William. Aubrey, beberapa waktu yang lalu kamu dirawat di rumah sakit, tetapi aku terlalu sibuk untuk menjengukmu. Kuharap kamu memakluminya. Fidel berbicara lebih dahulu sambil tersenyum. Kemudian, Alana juga berkata sambil tersenyum kepada Aubrey. Aubrey, tahukah kamu? Aku panik ketika mengetahui bahwa kamu mengalami kecelakaan mobil. Kemudian, aku segera menyumbang 4,5 juta rupiah kepada William. Namun, sekarang semuanya baik-baik saja. Sepertinya kondisimu juga sudah hampir pulih. Aubrey berkata, terima kasih atas perhatianmu, Bab 69, mereka yang disebut kerabat. Dia hanya bisa membalas dengan membungkuk hormat beberapa kali sebelum mengubah topik.